Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid pada surah Al-Baqarah. Kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Baik, kita perhatikan pada lafal summa antum haula. Di sini banyak sekali hukum-hukum tajwidnya yang harus kita perhatikan dalam membacanya. Yang pertama, kita harus perhatikan pada lafal mim berharakat tasydid. Ketika mim itu berharakat tasydid, wajib ditahan suara gunnahnya. Ya, tidak boleh langsung summa antum. Tapi tahan dulu suara mimnya dengan menahan bunyinya. Summa. Dipanjangkan sepanjang 2 harakat baru dilepas. Summa. Kemudian perhatikan juga pada lafal antum. Pada lafal antum ini ada bacaan nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka apabila kita mendapati adanya nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka di sini nunnya samarkanlah kepada huruf ta. Nah, inilah yang kita namakan dengan bacaan ikhfa. Apabila ikhfa itu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, di antaranya adalah huruf ta. Cara membacanya, samarkan nunnya kepada makhraj daripada huruf ta. Kalau makhrajnya misalkan ta itu makhrajnya adalah perbatasan ujung sari kita, ujung lidah kita menempelkan dengan di atas itu gusi atas dan gigi sari atasnya, ya, di perbatasannya, di ujung pangkalnya. Maka antum tidak dibaca angtum, bukan dibaca angtum, tapi antum. Bedakan antara bunyi antum dengan angtum, jauh beda. Maka kemudian langkahnya adalah ditahan juga antum. Kemudian berlafal haulai, panjangkan huruf ha sepanjang 4 harokat dan panjangkanlah huruf la sepanjang 4 harokat pula atau 5 harokat untuk kedua-duanya. Yang mana pada lafal kedua-duanya itu ada bacaan yang kita namakan dengan yang pertama ha di sini itu adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz dan mad wajib itu kedua mad yang terjadi disebabkan hamzah. Yang membedakan di antara keduanya, kalau mad jaiz itu posisi hamzahnya di lain kata. Ini ha itu pada dasarnya ha seperti ini. Kemudian bertemu dengan ulai. Nah, kemudian digabungkan menjadi haulai. Maka pada lafal haulai
hanya dipanjangkan 4 harokat karena ia mad jaiz, sedangkan la dipanjangkan karena ia mad wajib. Kemudian taqtuluna anfusakum, pantulkanlah pada lafal huruf qaf yang berharokat sukun. Kenapa? Karena huruf qaf ini adalah huruf yang dibaca dengan bacaan, namanya salah satu sifat yang terkandung pada huruf qaf adalah qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah bacaan memantul. Jadi ketika melafalkan huruf qaf itu ketika sukun dipantulkan. Nah, kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah yaitu tidak memantulkan huruf qaf. Contoh taqtuluna, taqtuluna. Atau yang kedua menambahkan hamzah, tak. Ah, ini menambahkan hamzah padahal dia bukan. Dia sesuaikan makhraj dan sifatnya. Taqtuluna. Taqtuluna. Seperti itu. Kemudian panjangkan lu 2 harokat karena ia mad tabi'i. Kemudian anfusakum. Nah, pada lafal anfusakum ini sama membacanya ketika ia ikhfa dengan apa namanya? Dengan ketika ada nun sukun bertemu dengan ta, maka samarkan nunnya kepada huruf fa. Kemudian wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Pada lafal jun panjangkan 2 harokat, ri juga 2 harokat, dan kemudian ketika fariqam minkum ini tidak dibaca dengan fariqon minkum, tapi suara tanwinnya awalnya fariqon ketemu mim, masukkan fariqam ya, sembari kita tahan suara mimnya. Dan inilah yang dinamakan dengan idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah itu artinya disertai dengan gunnah. Yang maksudnya adalah ketika kita memasukkan tanwin ini kepada huruf mim ditahan dengan gunnahnya. Gunnah itu membunyikan huruf sampai kepada rongga hidung kita. Maka wa tukhrijuna fariqam. Nah, rongga hidung kita kalau kita pencet nggak bisa bunyi dia, atau bunyi akan unang. Seperti itu. Kemudian minkum ada nun sukun bertemu kaf, lagi kita mendapati ikhfa. Nah, di sini ikhfanya berbeda antara ta dan fa. Dia nunnya samarkan ke kaf, bukan minkum. Tapi ya, maaf, bukan ming ya, tapi dia minkum. Minkum langsung kepada makhraj huruf kafnya. Kemudian ketika minkum min diyarihim ada mim mati bertemu dengan mim serupa, maka ini yang kita namakan dengan bacaan idgham mimi, yaitu memasukkan mim kepada mim lainnya, dipanjangkannya sama sebagaimana idgham bi gunnah. Kemudian min diyarihim ikhfa lagi, samarkan nunnya kepada dal. Yarihim ini sudah kita bahas untuk mad tabi'i, kita lewati untuk bahasan mad tabi'i. Yang penting dalam bacaan mad tabi'i tidak boleh tidak boleh dia melebihi kadar daripada mad tabi'inya, misalnya sampai 4 harokat atau seperti apa. Kemudian tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Dha mad tabi'i, ru mad tabi'i lagi sama seperti tadi. Kemudian alaihim bil ismi. Nah, ada mim mati bertemu ba, ini jangan langsung dibaca lepas gitu ya. Contoh tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan, tapi tahan dulu. Tazaharuna alaihim, tahan apa yang ditahan? Suara bunyi mimnya. Karena di sini ada bacaan namanya ikhfa syafawi. Kemudian bil ismi wal udwani. Hati-hati dalam melafalkan ismi, jangan dibaca ismi, nanti berubah maknanya. Dia harus sa, ujung lidah kita menempelkan dengan gigi seri kita. Wal udwani, dal termasuk lagi huruf qalqalah ya, huruf qalqalah yang 5, ba, jim, dal, to, ko. Maka mantulkanlah huruf dal itu ketika dia sukun, dan kesalahan terjadi sudah sama sebagaimana yang tadi kami bahas di huruf qaf. Wani mad tabi'i. Kemudian wa iyatukum usara tufaduhum. Wa iya, masukkan bunyi nun kepada huruf ya karena dia ada idgham bi gunnah, yaitu terjadi ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka masukkan nunnya kepada huruf ya dan ditahan. Wa iyatukum usara.
Ya, kemudian hamzah. Hamzah itu ketika dia mati sukun dijelaskan sifat syiddah dan sifat jaharnya. Ya, a, wa iya tukum usara tufaduhum. Panjang tu, sa, ro, fa dan du harus sama karena kelima bacaan ini adalah kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Di sini sebenarnya banyak sekali ada namanya idhar syafawi. Tapi di sini kita langsungkan saja wa huwa muharramun. Nah, pada lafal mun ketemu ain, ini harus dijelaskan suara tanwinnya karena adanya tanwin bertemu dengan huruf ain yang dimana ia termasuk daripada bacaan izhar halqi, maka harus dibaca dengan jelas. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Jelas. Ya, kemudian 'alaikum ikhrajuhum juga mimnya dibaca dengan jelas. Kemudian ro dipanjangkan 2 harokat. Baik, kita akan bahas lanjutannya di part yang selanjutnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Mohon dukungannya untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.